Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadhiya'ni darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin udah kita bahas bait berikutnya yaitu bab nubuwah, bab kenabian. Bahwa pangkatnya para nabi itu adalah pangkat yang tidak bisa diusahakan, tapi pangkat yang memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan pangkatnya para wali. Kalau wali adalah pangkat yang siapa saja masih bisa meraihnya, masih bisa memperolehnya. Tapi walaupun begitu, bercita-cita jadi wali itu juga hal yang tidak baik. Karena orang yang pengen jadi wali berarti keinginannya untuk jadi wali dengan hawa nafsu. Seorang itu sudah jadi hamba saja pengennya. Adapun diangkat jadi wali itu nanti kemuliaan dari Allah. Jadi kalau ditanya cita-citanya pengen apa? Pengen jadi hamba. Karena pangkat tertingginya seorang manusia itu sebagai seorang hamba. Dalam surat Isra juga Allah menyebutkan apa? Nabi disebut sebagai apa? Hamba.
tidak disebut sebagai nabi, nggak disebut sebagai. Jadi kalau kita pengen punya cita-cita, ya cita-cita yang paling utama menjadi seorang hamba. Wali juga tingkatannya banyak, ada tingkatan kutub, wali yang puncak namanya. Artinya yang mengatur para wali-wali ya kutub. Ya kutub diatur sama siapa? Sama Nabi. Jadi tiap wali itu yang baiat langsung Nabi. Ada wali pula yang jumlahnya ada 4. Itu wali penjuru angin namanya, ada di barat 1, timur, utara, selatan. Yang ngatur bumi bagian utara 1, bumi bagian utara selatan 1. Ada pula nanti wali namanya wali Abdal, ada wali pula namanya Nujaba, jumlahnya 7, ada wali Nukoba, jumlahnya 7, banyak nih. Kalau Nujaba itu wali yang kalau kamu datang ke dia, masalah kamu apa saja selesai. Masalah urusan dunia, masalah urusan apa saja, kalau kamu datang ke dia, dipertemukan sama mereka, berarti alamat akan jadi selesai. Punya utang banyak, selesai. Pengen kawin lagi, selesai. Pengen naik pangkat, selesai. Ini apa saja nih. Kalau Nukoba itu wali yang bisa mengetahui yang akan datang. Ini biasanya wali-wali yang dicari kalau mau pilpres nih, yang bisa tahu nih yang mau jadi yang mana gitu. Jadi pangkatnya wali begitu, kalau satu meninggal nanti yang bawah naik, kosong digantikan sama yang paling bawah lagi, terus gitu loh. Jadi apa, estafet, yang atas meninggal ya bawahnya naik, terus begitu hingga pangkat para wali itu jumlahnya nggak pernah berkurang, karena tugasnya para wali sudah diberi tugas tetap oleh Allah. Kalau wali jenis ini tugasnya ini, wali jenis ini tugasnya ini. Ada wali yang khusus minta hujan aja. Ada wali yang tugasnya mintain ampunan untuk umatnya Nabi. Ada wali yang tugasnya mendoakan hajat-hajatnya manusia. Macam-macam nih. Kayak demikian adalah pilihannya Allah. Artinya Allah yang akan mengangkat siapa yang akan jadi walinya. Tapi ini hasil dari mujahadahnya seseorang. Semakin dia mujahadah, semakin dia tekun, semakin dia khusyuk, maka semakin dia punya kesempatan untuk jadi walinya Allah, gitu loh. Jadi maksudnya bisa diusahakan itu, apapun yang kita usahakan untuk bisa menjernihkan hati, menguatkan hati, mendekatkan diri pada Allah, ini jadi kesempatan untuk tambah kita bisa menginjak kedudukan para wali. Tapi tetap yang namanya bermohon untuk jadi wali ya hal yang kurang baik. Berarti kamu pengen jadi wali karena hawa nafsu kamu, karena pengen jadi wali ya nggak baik. Udah pengen jadi hamba saja yang dimana bisa bersihin hati, bisa bisa mengerjakan perintahnya Allah, maka nanti akan jadi pangkat yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alamatnya wali apa? Banyak alamatnya wali. Yang jelas wali itu pasti ngerti wajib, mustahil, jaiz. Itu mesti. Syaratnya jadi wali itu ngerti wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan bagi para nabi. Gak ada wali gak ngerti ini, gak ada. Terus setelah itu baru wali itu ngerti hukum-hukum syariah. Orang yang gak pernah lepas dari mengerjakan perintahnya Allah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah saja nggak dikerjain. Itu wali tuh punya sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Jadi nggak ada datang ke wali untuk disumpahin mau wali, nggak ada. Wali tukang nyumpahin nggak ada.
Wali mah kerjanya doain hamba-hambanya Allah gitu loh. Kalau ada orang kok mau datang ke wali takut disumpahin, emang kamu tahu yang mana yang wali? Sekarang mah ditutup, wali-wali itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada orang yang tahu yang mana yang wali. Jadi yang tahu wali ya hanya para wali itu sendiri. Kayak yang tahu Intel siapa? Ya Intel lagi. Yang tahu dokter, ya dokter lagi. Jadi mereka punya alamat masing-masing gitu loh. Punya ciri sendiri-sendiri, punya. Jadi ini adalah hasil dari bagaimana mujahadahnya seseorang. Bagaimana ibadahnya tekun, bagaimana dia memerangi hawa nafsunya, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang riyadhahnya kuat. Senin Kemis dikerjain, ada yang puasanya puasa Dae, puasa Dawud, puasa ini. Orang-orang yang memang betul-betul dia mengabdikan dirinya hanya untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah nanti akan diangkat jadi wali. Nah, kalau Nabi, Nabi bukan hasil dari situ. Karena Nabi itu diangkat oleh Allah dari bayi gitu loh. Bukan hasilnya mujahadah. Karena dia mujahadah kuat ketika umur sekian diangkat, enggak. Sebelum dia diangkat menduduki kedudukan para nabi, dia sudah punya irhas. Irhas itu tanda kenabian. Sejak kecil, sejak lahir sudah ada Allah letakkan irhas pada mereka, hingga mereka sudah dijaga oleh Allah dari mulai kecil, dari mulai lahir. Nah, kalau wali nggak mesti. Wali bisa aja kecilnya berandalan, selengean. Jadi gedenya ketika dia taubatnya sungguh-sungguh, mengabdikan diri pada Allah, maka diangkat jadi walinya Allah. Tapi kalau Nabi nggak ada begitu, nggak ada. Nabi betul-betul terjaga sejak kecilnya, mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya pengen jadi Nabi, Rasul, itu nggak mungkin, itu mustahil, karena Rasul bukan hasil dari sebuah permintaan, bukan hasil dari sebuah doa. Nah, adapun para wali ya bisa saja kita peroleh, tapi untuk mengejar pangkat kewalian ini bukanlah hal yang baik untuk kita. Hal yang baik adalah kita hanya mengabdikan diri kita kepada Allah. Adapun nanti Allah akan mengangkat kita, maka itu adalah bagaimana tingkat keikhlasan kita mengabdi kepada Allah. Kalau ibadahnya cita-cita pengen jadi wali, berarti nggak ikhlas. Jadi hatinya diselingi oleh hawa nafsu. Ibadahnya karena pengen ini, nggak ikhlas tuh. Wong ibadah pengen karena surga aja, menduduki ikhlas yang paling bawah, apalagi ibadah pengen jadi wali, jadinya akan kehilangan nilai ikhlas kepada Allah. Nanti bukan jadi waliullah, malah wali syaitan malah jadinya. Walinya setan, apa enggak bahaya malah nanti. Jadi ikhlas, pengen jadi hambanya Allah, yang penting penuhi persyaratan untuk jadi wali. Adapun ketika diangkat, itu betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di pikiran kita buang tuh jauh-jauh, hingga kita betul-betul bisa ikhlas dalam ibadah kepada Allah, murni patuh kepada Allah, murni tunduk kepada Allah, yang niatnya hanya untuk bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah ridho bagaimana? Oh ya sudah gampang semua. Masuk surga ya bisa, apalagi cuma jadi wali gitu loh. Terus belajar keramat-keramatnya para wali juga jangan. Kita kerjain aja apa yang jadi kerjaannya seorang hamba. Nggak usah pakai cita-cita pengen punya keramatnya para
wali. Berarti dia dipenuhi oleh hawa nafsu di hatinya dalam ibadah. Wiridnya hanya karena ini, wiridnya karena itu, bukan murni karena mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menghilangkan nilai keikhlasan kita ketika patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bisa sampai pada puncak keikhlasan hanya bisa dicapai oleh orang yang ngerti wajib, mustahil, jaiz. Selainnya nggak bisa. Jadi kalau selama dia nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, nggak akan mencapai puncak keikhlasan. Puncak keikhlasan itu apa? Puncak keikhlasan itu ketika dia ibadah, dia mengaku dirinya tidak bisa ibadah. Itu puncak keikhlasan tuh. Ibadahnya betul-betul murni karena pertolongannya Allah gitu. Tapi kalau dia ibadah masih merasa saya bisa sholat, saya bisa puasa, tapi kan saya sholatnya hanya karena Allah, ini masih nggak sampai puncaknya ibadah, nggak sampai puncaknya keikhlasan. Makanya puncak keikhlasan sampai kepada saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa ngaji. Lah kok sholat? Allah yang nolongin. Lah kok ngaji? Allah yang nolongin. Kalau nggak karena pertolongan Allah, saya nggak bisa beramal apapun. Maka ngerti kepada dirinya adalah perkara jaiz. Ngerti dirinya itu iftikor, ngerti dirinya itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Semua kuatnya, semua dayanya, upayanya itu nggak bisa menghasilkan apapun. Jadi saya sholat bukan dengan upaya saya nggak maksiat bukan dengan upaya saya, tapi itu karena pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang sampai pada puncaknya keikhlasan gitu. Jadi untuk sampai puncak keikhlasan hanya bisa bagi orang-orang yang ngerti wajib, mustahil, jaiz, ngerti kepada sifat-sifat Allah, ngerti kepada perkara jaiz yang dijadikan oleh Allah. Jadi kita ini ngaji sudah punya modal untuk ke arah itu gitu loh. Tinggal bagaimana kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia-Nya Allah untuk bisa sampai kepada hamba-hamba yang diberikan anugerah lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bait berikutnya Syekh Ibrahim Al-Qani mengatakan wa afdhalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil ani syiqaqi. Dan Nabi kita adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Maka berpalinglah engkau dari perbantahan. Nggak usah diperdebatin lagi gitu loh. Kalau dia mau orang berdebat, oh enggak, tinggalkan. Karena sudah jadi kesepakatannya para ulama untuk tidak lagi memperdebatkan masalah ini. Bahwa makhluk paling utama di kolong langit, di atas di bawah langit, di atas bumi itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari penciptaannya maupun dari keutamaannya. Jadi nggak akan kita jumpai lagi wujud yang paling utama selain wujudnya Nabi kita, pangkat yang paling utama selain pangkatnya Nabi kita. Jadi dari mulai fisiknya sampai derajatnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukallaf wajib meyakini bahwa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama di 7 langit, 7 bumi, arsy, kursi dan seisinya, baik ruhaniyah, jasmaniyah maupun nuraniyah.
Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asal dari penciptaan semua makhluk. Jadi asalnya semua makhluk itu bersumber dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Allah menciptakan alam raya ini adalah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya khusus, bukan Nabi diciptakan dari cahayanya Allah. Berarti Allah bercahaya, cahayanya ditempelkan sama Nabi. Enggak, maknanya Allah menjadikan cahaya khusus untuk Nabi Muhammad. Dari cahaya itulah muncul seluruh makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini. Ruhaniyah, jasmaniyah, nuraniyah itu semuanya berasal dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Artinya nggak ada yang lepas dari munculnya di jagat ini karena berkah hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun diciptakan sebagai nabi paling akhir, diciptakan sebagai penutup para nabi, tapi dari sisi penciptaan, dari sisi ketentuannya Allah, maka dia menjadi asal muasal dari segala sesuatu yang ada di jagat. Dikatakan apa? Laulaka lamma khalaqtul afla. Kalau enggak karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi, gitu loh. Makanya Nabi Muhammad ini menjadi sebab munculnya segala sesuatu yang ada di atas langit dan bumi. Karenanya Nabi disebut nur dan ruh. Maksudnya adalah menjadi nurul arwah, nurul qurub, dan nurul arwah, dan ruhul qulub, ruhul arwah, nurul arwah, nurul qulub, dan ruhul arwah. Perilaku dan pengetahuan semua nabi dan malaikat tidak akan bisa menyamai perilaku dan pengetahuannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mustahil jika ada makhluk yang menyamai, apalagi bisa mengungguli Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perilaku, baik dalam pengetahuan, baik maupun di dalam tauhid atau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengatakan apa? La akhwafukum, tidak ada di antara kalian yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah itu adalah aku. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang paling kenal kepada Allah. Gitu loh. Bukan takut itu menunjukkan maknanya apa? Sikap rasa, bukan. Tapi makna takut di sini menunjukkan bahwa orang yang paling kenal kepada seseorang akan paling tahu bagaimana kemampuan orang tersebut. Maka di antara semua makhluk yang paling kenal kepada Allah adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling kenalnya orang kepada Allah, paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah, paling mulianya hamba di hadapan Allah, hingga tidak ada yang akan lebih mengungguli Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang harus kita imani dari keimanannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang memperdebatkan umpamanya ada makhluk yang bisa menyamai Nabi Muhammad, udah jangan diurusin, jangan ladenin, jangan kita anggap sebagai orang yang bisa kita ajak atau kita ambil pengetahuannya, karena sudah jadi ketetapan orang Islam bahwa mengimani semulia-mulia makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggalkanlah orang yang menyatakan bahwa ada makhluk yang menyamai, bahkan bisa lebih utama, lebih unggul dibandingkan Rasulullah. Jangan hiraukan pendapat seperti itu, karena sesuatu yang telah disepakati oleh ulama itu tidak akan lagi pernah mengalami perubahan. Yang nyepakatin siapa? Ulama-ulama terdahulu, afdhalul ulama gitu loh. Artinya orang-orang yang menjadi mujtahid, orang-orang yang memutuskan hukum untuk bisa kita pakai setelahnya, orang-orang yang menjadi penggantinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para mujtahid ini mereka bersepakat bahwa tidak ada lagi orang yang lebih utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang dengan tingkahnya, dengan sikapnya menyatakan ada yang lebih utama, ada yang lebih unggul, nggak ada. Bahkan dalam hadisnya Nabi menyatakan sendiri afdhal walad Adam wala fakhr. Aku adalah sebaik-baiknya anak keturunan Nabi Adam tanpa mengatakan ini, tanpa kesombongan. Artinya Nabi mengatakan itu bahwa mau memberitakan hal yang sebenarnya gitu. Menyatakan sesuatu yang benar. Ketika diperdebatkan, oh Nabi ini paling mulia, Nabi yang itu paling mulia, ada Nabi lain yang lebih mulia, nggak ada. Paling mulianya Nabi adalah baginda kita. Sampai diberikan keutamaan yang akan punya syafaatul uzma, syafaat yang akan menolong seluruhnya manusia. Artinya ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia dikumpulkan, tidak ada satupun makhluk yang berani berbicara di hadapan Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang berani meminta sesuatu kepada Allah ketika berada di padang mahsyar. Ketika huru hara yang luar biasa, nggak ada satupun yang berani minta aja, nggak ada. Bahkan seluruh nabi-nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabiullah Isa, nggak ada satupun yang dimintain tolong Nabi ente minta sama Allah, nggak berani. Datang ke Nabi Ibrahim nggak berani, datang ke Nabi Musa nggak berani. Semua Nabi mintakan, saya nggak berani ngomong hari ini. Tandanya tidak ada orang yang lebih utama dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seluruh manusia datang ke Nabi, barulah Nabi yang memohon kepada Allah, ya Allah pindahkan mereka ya Allah. Maka Allah mengkabulkan apa yang jadi permintaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda beliau adalah semulia-mulianya manusia. Paling tinggi-tingginya derajat manusia. Ini pendapat yang harus kita pegang. Jangan lagi ikut pendapat-pendapat yang lain. Maka di antara nama-namanya Nabi itu ada nama Nabi itu An-Nur. Maknanya apa? An-Nur itu maknanya nurul arwah, yang menjadi cahaya-cahayanya para arwah-arwah.
Kalau ada arwah-arwah yang kita punyai, maka seluruh arwah itu berasal dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut nurul arwah. Disebut pula nurul qulub, cahayanya para hati. Nah, semua hati yang bersih, semua hati yang murni, semua hati yang ikhlas itu bersumber dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam hati mereka, hingga hati mereka mendapatkan cahaya yang bersih, wadah yang bersih, hingga bisa menampung segala sesuatu untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebut pula ruhul arwah, ruhnya para arwah. Ini arwah itu kan ruh yang berkaitan sama hidup. Maka hidupnya arwah-arwah itu berkaitan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak hanya nurnya saja, tapi sampai kepada ruhul arwah. Kehidupannya para arwah-arwah itu berkaitan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bicara makna ini nanti akan bicara asal muasalnya manusia. Ada tuh kitab khususnya, sampai dikatakan nanti mir'atul hayat. Nabi itu adalah cermin kehidupannya seluruh manusia. Dari situ nanti akan muncul, bahkan muncul malaikat, muncul para bidadari, muncul semua nabi-nabi, muncul manusia. Itu semua muncul dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan ketika diciptakan cahaya Nabi, maka Allah menciptakan cahaya yang paling indah. Ketika cahaya yang paling indah itu berbicara kepada Allah, maka Allah menampakkan cahaya itu untuk melihat dirinya. Ketika cahaya itu bisa melihat dirinya, maka begitu takjub dia kepada dirinya atas penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arah kekaguman itu gemetar dirinya karena menjadi sesuatu yang begitu indah diciptakan oleh Allah. Dikatakan hingga dirinya berkeringat. Dari keringatnya tertetes muncullah makhluk-makhluk di jagat raya ini. Muncul malaikat. Dari tetesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keberadaannya sebagai nur, sebagai cahaya. Jadi kalau mau diceritakan dari awal, maka akan terungkap tuh nanti bagaimana dunia ini tercipta, akan nampak bagaimana keagungan dan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbarengan malam ini kita masuk malam maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini malam ini kita masuk Rabiul Awal tahun 1445. Maka kita berharap di bulan ini kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Ya sudah, gimana saja. Bagaimana aplikasi kita, penampakan kita untuk bisa menampakkan diri sebagai orang yang mencintai Nabi. Apa ente mau baca maulid, memperbanyak sholawat, mau puasa, mau demi memuliakan bulan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap orang harus punya niat, setiap orang harus punya azam, bagaimana saya ingin mendapatkan perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak cari perhatian Nabi, mau cari perhatian siapa? Karena beliaulah yang nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Yang kita harapkan menolong kita, yang kita harapkan bisa kumpul, yang kita harapkan bisa membawa kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan ini kita tampakkan, kita
kita wujudkan tuh apa yang menjadi azam di hati kita, agar kita bisa jadi orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang pokoknya saya mau baca sholawat tiap hari, boleh. Ada orang yang saya pengen baca maulid tiap hari, boleh. Ada orang yang saya pengen puasa Senin Kamis di bulan ini, boleh. Apa saja yang penting kita ciptakan itu untuk kita memuliakan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu. Harapannya bukan untuk memberi sesuatu kepada Nabi, bukan. Harapannya agar saya mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah nggak butuh lagi sama doa-doa kita. Nabi nggak bertambah lagi dengan doa-doa kita. Tapi kitalah yang berharap mendapatkan sesuatu dari keberkahan ini, mendapat sesuatu dari anugerah ini, hingga semuanya bisa tercurah kepada kita, kembali kepada kita. Dan insya Allah kita sudah buat jadwal pembacaan maulid di tempat kita, insya Allah nanti pada bulan November, insya Allah pertengahan bulan November. Jadi mulai sekarang kita umumin, barangkali nanti kita ada persiapan, maka kita mulai siap-siap untuk mengadakan perayaan dan mengadakan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan haulnya guru kita Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, insya Allah. Ini haul yang kedua ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah panjang umur, kesehatan badan, keluasan rezeki, kemudahan urusan, bisa sampai kepada hari yang kita nantikan, yaitu memuliakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wal anbiya yalunahu fil fadli wa ba'dahu malaikati dzil fadli. Dan para nabi mengiringi beliau. Setelah Nabi Muhammad, siapa orang yang paling mulia? Ya, keutamaannya adalah para nabi-nabi yang lain. Terus setelahnya siapa lagi? Sesudahnya mereka adalah para malaikat yang mempunyai keutamaan. Ulama beda nih, beda-beda pendapat, khilaf tentang bagaimana urut-urutan orang atau hamba-hamba Allah yang paling mulia sampai terus ke bawah. Ada yang mengatakan bahwa semua nabi mengiringi Rasulullah dalam keutamaan. Maksudnya keutamaan para nabi mengiringi keutamaan Rasulullah. Sudahnya para nabi adalah para malaikat. Maksudnya keutamaan malaikat di bawahnya keutamaan para nabi. Nah, nabi siapa yang paling mulia setelah Rasulullah? Ulama juga beda-beda nih. Nabi siapa yang paling utama setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikatakan Nabi yang paling utama setelah Nabi Muhammad adalah disebut para ulul azmi. Ulul azmi itu Nabi yang paling penyabar di dalam menghadapi ujian kepada umatnya. Maka yang pertama dari urutan ulul azmi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam, terus Nabi Musa alaihissalam, terus Nabi Isa alaihissalam, terus Nabi
Nuh alaihi salam, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihi salam. Jadi nggak ngelihat urutan nih, yang paling akhir jadi yang puncaknya keutamaan. Ukurannya apa? Ukurannya banyaknya ujian yang Allah berikan untuk menghadapi umatnya. Banyaknya ujian dan banyaknya tingkat kesabaran. Kenapa? Karena yang namanya sabar itu bagi para nabi itu menambah, menaikkan derajat mereka di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di antara perkara jais bagi nabi apa? Bersifat manusia. Dengan bersifat manusia bagaimana? Allah menjadikan para nabi itu bisa sakit, bisa mengalami musibah, bisa mengalami. Lah untuk apa? Oh, diantaranya menaikkan derajatnya. Jadi semakin banyak musibah, semakin banyak kesabaran, semakin banyak yang Allah berikan pada mereka, semakin tinggi dan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang paling banyak ujian siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak berita yang menampakkan begitu banyak ujian-ujian yang beliau terima dari mulai kecilnya sampai meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setelahnya baru nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Nuh alaihi salam. Maka mereka disebut dengan ulul azmi. Itu orang yang memiliki kesabaran membimbing kaumnya dan mampu bertahan menanggung kesulitan dari kaumnya. Ujian dari kaumnya itu luar biasa. Nah, setelah nabi-nabi ini siapa? Setelah nabi-nabi ini baru rasul yang lain tanpa dipilah-pilah. Tanpa lagi dikelompokkan. Jadi ulama hanya mengelompokkan pada kelompok satu ini. Ada yang mengatakan ulama yang lain semua nabi ulul azmi. Semua nabi itu orang yang penyabar. Iya. Kalau ada orang mulia, maka ada yang paling mulia, gitu loh. Kalau ada orang sabar, ada yang paling sabar, gitu maksudnya. Betul kalau semua nabi itu penyabar, ya betul. Nggak ada nabi yang nggak penyabar, nggak ada. Nabi Musa itu termasuk penyabar, walaupun suka mukulin orang masih penyabar, gitu loh. Masuk kelompoknya ulul azmi, gitu. Nah, begitu banyak ujian yang dihadapi ketika menghadapi kaumnya. Terus setelah mereka baru para rasul-rasul yang lainnya, jumlahnya ada 313 menurut sebagian ulama. Terus setelah mereka baru para nabi yang jumlahnya berapa? 124.000 menurut sebagian ulama. Gitu, ini pangkatnya nih. Jadi urut-urutannya demikian. Pertama puncaknya Rasulullah, terus ulul azmi yang lain, terus para rasul, terus para nabi. Adapun di dalam hadisnya Rasul itu menceritakan bagaimana fisiknya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kayak apa orangnya? Nabi sering tuh, ente kayak Nabi Musa, sahabatnya ditunjuk nih, ente kayak Nabi Ibrahim, ente kayak Nabi Isa, ente kayak ini. Jadi para sahabat itu bisa melihat, oh gambarannya Nabi itu kayak begini, gitu loh. Dicontohkan Nabi kepada para sahabatnya. Karena begitu banyaknya sahabat Rasulullah hingga ada di antara mereka yang mirip kepada nabi-nabi yang terdahulu.
Di antara ciri fisik atau gambaran fisik Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang laki-laki yang berkulit putih, memiliki mata yang indah, memiliki pelipis yang lurus. Pelipis itu apa sih? Nah, kamu kan melungker nih. Ya, kalau Nabi Ibrahim lurus. Pipinya lonjong, berarti mukanya itu oval gitu loh. Gitu. Kalau ini kan kadang keluar kayak batu cincin. Hidungnya mancung, janggutnya putih, udah tuanya, masih muda ya hitam. Raut wajahnya seperti orang yang selalu tersenyum terus. Ini Nabi menggambarkan bagaimana ciri fisiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus gambaran fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah seorang laki-laki yang rambutnya berombak, seperti orang-orang Habasyi atau orang-orang Zanji. Apa orang Zanji itu? Orang Habsyi itu orang Habasya, orang-orang apa? Orang-orang dari negeri Yaman, rambutnya ikal gitu. Terus pupil matanya dalam, matanya lekuk. Ada orang kan ya, ada yang matanya datar rata dengan pelipisnya, ada yang masuk ke dalam tajam gitu penglihatannya. Kelopak matanya lebar, pandangan matanya selalu berbinar. Raut wajahnya seperti orang yang selalu cemberut. Cemberut itu maksudnya nggak seperti Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim kan penuh dengan senyum. Kalau Nabi Musa raut wajahnya kayak orang mau marah terus bawaannya gitu. Orang kalau lihat dia tegas, serem aja orang. Ada di sini siapa dong? Nggak ada. Terus giginya putih, bibirnya kecil. Ini ciri fisik Nabi Musa. Kalau badannya tegap. Di antara badannya para nabi yang paling steret ya, apa? Atletis, kemudian Nabi Musa gitu. Perutnya sispek gitu loh. Kenapa? Karena pernah ditampilkan di hadapannya orang-orang Bani Israel alaihissalam, hingga betul-betul orang yang fisiknya punya kekuatan yang diceritakan mampu memukul batu atau memindahkan batu yang tidak sanggup diangkat oleh 30 orang. Betul-betul fisik yang kuat. Terus gambaran Nabi Isa alaihissalam, seorang laki-laki yang masih muda, janggutnya hitam, rambutnya tebal, dan raut wajahnya indah. Ini singkat itu begini aja. Jangan lihat gambaran yang disalib-salib itu, repot itu loh gambaran Nabi Isa. Itu mah orang bule. Gitu. Lahirnya di Arab kok urusannya sama salju apa? Hubungannya sama pohon cemara? Ini nggak ada hubungannya sama pohon cemara. Ini pemutarbalikan fakta, itu pembohongan publik. Gitu. Ya. Jadi janggutnya hitam, rambutnya tebal, sisirannya ya tengah begitu. Nah, Nabi juga dulu pertama sisirannya tengah, tapi setelah berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang sisirannya tengah, Nabi merubah gaya sisirnya, nggak mau sama orang-orang Yahudi.
Karena Yahudi kan kumis dipanjangin, janggut panjangin, rambutnya tengah. Nabi nggak mau, maka kumisnya dicukur, janggut dipanjangin sebagai membedakan dengan ciri-ciri mereka, biar nggak sama mereka. Ciri Nabi Allah Isa alaihissalam. Terus gambaran fisik Nabi Nuh adalah seorang laki-laki yang sama kayak Nabi Allah Musa. Rambutnya bergelombang seperti rambutnya orang-orang Habasyah. Terus matanya merah, artinya bukan mata yang bening, itu bukan loh, bukan jernih gitu. Artinya urat-urat merahnya itu kelihatan. Terus kepalanya besar, janggutnya indah. Ini ciri yang singkat yang bisa kita petik dari ciri-cirinya nabi-nabi yang mulia. Wallahu a'lam. Terus setelah para rasul semuanya, siapa orang yang paling mulia lagi? Ya para malaikat. Para malaikat, di antara malaikat yang paling mulia siapa? Ya pemimpinnya para malaikat. Siapa yang pertama? Malaikat Jibril alaihissalam. Terus Mikail alaihissalam. Terus Israfil alaihissalam. Terus Israil alaihissalam. Terus setelah mereka, maka pangkat mereka semuanya sama. Ini menurut pendapatnya satu ulama. Ada yang lagi mengatakan ya ada awamul malaikat, ada ru'usul malaikat, ada roisnya malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ada awamul malaikat, malaikat yang awam nih, maka dikatakan beda pangkatnya. Dia mengatakan apa? Nanti ada para sahabat-sahabat Rasulullah yang pangkatnya apa? Di bawahnya semuanya para malaikat. Ada yang mereka itu berurutan dari mulai Nabi, Rasul, terus Nabi, terus malaikat yang ru'us pemimpinnya, terus malaikat yang awamul malaikat. Terus setelah mereka siapa nanti? Setelah mereka baru para sahabat. Sahabat yang paling mulia siapa? Ya puncaknya sahabat sesuai dengan apa? Khulafaur Rasyidin. Maka ketahuilah bahwa malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah yang soleh, hamba Allah yang mulia, yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan maksiat. Malaikat adalah jismun latif, tetap jisim nih, benda yang bertempat, tapi jenis bendanya benda yang latif, yang tercipta dari cahaya. Kan cahaya ini latif, nggak bisa kita pegang. Malaikat juga bisa berubah-ubah rupa, bisa berubah-ubah warna yang menjadi sesuatu yang sangat indah atau menyeramkan, atau bisa mau berubah berganti dengan bentuk apa saja. Makanya ketika diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu an meninggal, Sayyidina Ali tidak mau pulang dari pemakamannya. Sayyidina Ali, saya mau dengerin bagaimana Sayyidina Umar jawab pertanyaannya Mungkar Nakir. Jadi duduk di kuburannya Sayyidina Umar.
Ya, kalau ente ya nggak bisa denger. Nah, kalau mereka orang-orang yang dibuka hijabnya bisa denger. Ketika datang malaikat mungkar nakir, setelah ditanya lengkap, saya nomor ngomong, boleh nggak saya pesan sama ente apa? Tolong kalau ente datang ke orang muslim yang lain, mukanya jangan begini, serem tahu nggak ente? Itu udah ke orang mukmin loh, masih serem. Wah, apalagi ke orang kafir juga, apa nggak tambah serem lagi? Kenapa? Sayyidina Umar kaget ketika malaikat muncul. Kan diberitakan mungkar nakir itu ketika datang ke orang mukmin mukanya indah. Itu indahnya masih serem begitu loh. Udah tolong jangan. Saya pesan jangan begini lagi nanti kalau muncul. Yang kita Sayyidina Ali apa? Umar itu membela umat Islam dari hidupnya sampai matinya aja masih belain orang Islam, masih merhatiin sayang sama orang Islam. Ini malaikat yang bentuknya bisa berubah-ubah. Jadi malaikat itu nggak seperti manusia maksudnya. Kalau manusia kan satu model. Kalau malaikat banyak modelnya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang, jadi nggak satu model nggak. Kalau manusia kan ya sudah begitu aja. Kalau malaikat Allah ciptakan berbagai macam bentuknya dan juga berbagai macam ibadahnya. Nggak cuma satu nih. Kalau kita kan ibadahnya sama nih. Kalau zuhur ya sholat semua sedunia ya zuhur. Semua malaikat enggak. Malaikat punya ibadah yang beda. Satu malaikat ini ibadahnya ini terus. Yang lain lagi ibadah lain lagi terus. Jadi enggak sama tiap-tiap malaikat bentuk ibadahnya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak mati sampai hari kiamat. Kebanyakan malaikat bertempat di langit, ada pula yang di bumi. Maka mereka tidak ada yang jenisnya laki-laki, tidak ada pula yang perempuan. Mereka tidak memiliki syahwat. Siapa orangnya yang meyakini malaikat itu perempuan, hukumnya kafir. Sedangkan yang meyakini malaikat laki-laki, hukumnya fasik. Kalau malaikat pernah menyerupai jadi laki-laki, ya boleh. Tapi kalau malaikat itu laki-laki, hukumnya rusak imannya. Karena Allah menciptakan malaikat tidak berjenis kelamin, enggak laki juga tidak perempuan. Yang mengatakan perempuan murtad. Orang Islam kok meyakini mereka perempuan, hukumnya langsung riddah murtad. Jadi malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Adapun berita yang mengatakan ada malaikat yang maksiat, nggak ada. Jadi malaikat itu semuanya juga maksum. Para nabi juga maksum gitu. Seperti di dalam apa? Akhiratul Awam ada itu kan? Apa? Kemuliaannya malaikat, kemuliaannya para nabi itu melebihi kemuliaannya para malaikat. Mereka juga maksumnya sama dengan maksumnya para malaikat. Artinya dijaga oleh Allah bahwa mereka juga tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu kan ada yang malaikat sampai digantung di antara langit dan bumi, nggak ada. Ada yang menceritakan siapa namanya malaikat siapa? Harut wa Marut.
Maka kalau mereka itu kok ngelakuin maksiat, maka ikut pendapatnya ulama, mereka adalah orang soleh yang diutus Allah. Kalau mereka malaikat, maka malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan. Jadi ini jumlahnya malaikat berapa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bumi ini jumlahnya berapa malaikat? Udah cukup banyak gitu aja, udah jangan dihitung, mau ngitung bagaimana. Nah, ada yang mengatakan jumlahnya malaikat di bumi ini sama kayak jumlahnya manusia di daratan, sama kayak jumlahnya hewan di daratan, sama kayak jumlahnya hewan di laut. Hah? Itu sama dengan jumlah malaikat di bumi. Malaikat di langit itu lebih banyak lagi. Di langit pertama lebih banyak lagi. Langit kedua lebih banyak lagi, gitu loh. Jadi tambah tingginya langit, tambah banyaknya jumlah malaikat. Ya, kita nggak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita imani dari pangkat-pangkat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah para malaikat siapa nanti? Baru para khulafaur rasyidin. Setelah itu baru para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Wali-walinya Allah itu di bawahnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Walaupun pangkatnya tinggi, tetap tidak bisa mengungguli kemuliaannya para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus kita imani dari mereka. Jangan sampai kita ikut memperdebatkan tentang siapa yang lebih mulia, siapa yang ini sudah diputuskan oleh para ulama, sudah ijma'nya para ulama. Kita tidak boleh pakai pendapat kita sendiri, haram. Oh, kalau menurut saya yang paling, nggak boleh, nggak ada. Karena ulama sudah membuat putusan, maka kita ikut apa yang diputuskan para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan, mendapatkan anugerah, mendapatkan bimbingan terus. Hati kita senantiasa berada pada ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti a'imah kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memuliakan bulan mulia ini, mendapatkan kemuliaan dari bulan yang mulia ini, mendapatkan banyak anugerah dari bulan yang mulia ini, dan kita bisa mendapatkan khususnya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna asrafna lalladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdur lana awrati wa amin rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna
Mustafa Rasuli Nallah bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi idada qasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi wa narabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.